Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasya Humaira dari kelas 7F. Asal sekolah saya dari SMPN 1 Garut. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf, keluarga Hashim atau Bani Hashim yang menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Para pejabatnya ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan, seluruh rakyatnya diwajibkan untuk setia kepada Yazid, anaknya. Selain kepemimpinan turun-temurun, pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam berpolitik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Dia mengutus Muhalla bin Abu Sufyan. Yazid bin Muawiyah memimpin perluasan ke wilayah barat daerah Bizantium. Perluasan mencapai pula daerah luar Arab, seperti kota Konstantinopel. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Yang pertama di sini adalah A. Pendidikan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang khotib atau sekretaris mendampingi gubernur, seorang hajib atau pengawal dan kepala rumah tangga istana, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain syahib al-khoraj atau pejabat pendapatan, syahib al-syurtoh atau pejabat kepolisian, dan qadhi atau hakim atau kepala keagamaan. Qadhi dan pejabat pendapatan diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya secara langsung. B. Hukum. Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang qadhi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang perlu menyelesaikan ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh qadhi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadha dan Al-Hisbah. C. Sosial. Hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basra di Teluk Persia. Begitu pula Aden.
Pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan. Pengumpulan pajak ditetapkan oleh khalifah. Misalnya, pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ditetapkan 2,5% pajak dari pendapatan. Hal ini hampir sama dengan zakat penghasilan pada masa sekarang. Keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Pendidikan. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah serta pembelajaran lainnya. Di daerah taklukan, banyak pula didirikan masjid. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam di berbagai daerah. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya antara lain, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh semangat menuntut ilmu, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.